Aman deh Bu, saya mau lihat tangannya. Ya Allah. Ibu kemarin Bapak udah ngasih Bu. Gak apa-apa, ini dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat asar tadi saya ngeliat apa yang dimasak oleh istri saya untuk buka puasa hari ini ya, hari Ahad nih, hari ke-8 ya. Saya lihat ini ada bakwan, tapi nanti mungkin digorengnya menjelang maghrib ya. Jadi kelihatannya itu apa tadi, gorengan lah bakwan kayaknya itu. Terus yang sudah matang itu ikan tuna, ikan apa, tongkol kalau salah. Sambal apa, ada sambalnya dicabein gitu. Terus itu tuh pakai minyak ya, pakai minyak goreng kan deh. Terus ada lagi oseng-oseng itu tahu putih dipotong-potong kayak dadu sama tauge, sayur bening pasti itu juga pakai minyak tuh gorengnya. Nah sekarang saya komentar ini ya. Sebelum asar itu tadi saya ngelihat istrinya Pak Ingwong datang ke rumah pas malam-malam waktu menjelang sahur, itu berarti tengah malam ya, ke rumah itu yang ibu-ibu yang jualan takjil itu, yang pernah sebelumnya dikasih uang sama Pak Im, itu diborong makanan takjilnya itu. Sekarang didatengin sama Paula ngasih uang. Ibu itu terharu ya, terharu seperti biasa ya. Memang yang karena uangnya itu untuk benerin ini, kata Paula, untuk setelah Paula ngeliat dapurnya, ngeliat kamar mandi, ngeliat rumahnya naik ke lotengnya itu untuk benerin rumah. Wah, nggak tahu ngasih berapa juta, nggak dikasih tahu sih. Saya jadi pengen penasaran. Jadi penasaran maksudnya, pokoknya menarik ya. Jadi Paula ikut ya, bahu membahu bersama suaminya Pak Iwong untuk bersedekah ya. Pertanyaannya itu ini apa namanya, bagaimana cara Pak Im Wong itu mendidik istrinya sehingga gemar bersedekah seperti dirinya ya. Jadi setelah sore-sore itu Pak Im Wong borong takjil itu kan, dia langsung ke tukang itu tuh, tukang penjual es campur yang 48.000 4 bungkus. Tapi kenapa Paula kemudian bisa tahu rumah ibu itu? Jadi rupanya timnya kemudian mengikuti ibu itu ke rumahnya kan gitu ya, cuman tidak ada di video itu, sehingga Paula kemudian bisa malamnya itu ke rumah ibu itu, yang siangnya sorenya itu bersama adik kandungnya itu jualan makanan untuk buka puasa seperti apa itu, bubur sumsum sama gorengan sama lontongnya. Jadi pertanyaan kita, bagaimana itu cara Pak Im Wong bisa mendidik istrinya satu haluan ya dalam memandang kehidupan, bagaimana menolong orang-orang yang duafa, orang-orang yang kesulitan. Itu pertanyaan kita, gimana caranya. Jadi mereka kan satu rumah sekarang mempunyai 2 anak, Kiano dan Kenzo ya kan. Tapi mereka punya satu falsafah hidup yang sama, yaitu membantu orang-orang yang kesusahan, membantu orang kecil, kaum duafa, dengan cara yang konkret dan tanpa bertelit-telit, tanpa dirancang istilahnya gitu. Pokoknya kebutuhan mereka itu apa, perlu rumah dibangunkan rumah, yang sakit dikirim ke rumah sakit, yang gak punya duit dikasih duit segitu aja, yang perlu motor dikasih motor untuk usaha. Tapi kalau yang minta-minta ke rumahnya gak akan mungkin dikasih, baik oleh Paula maupun oleh Pak Im Wong. Gak mau dia melihat orang yang minta ke rumahnya itu. Motornya kencang bener sih. Ganggu YouTuber tertua di semesta ini. Jadi itu satu keluarga muda yang ideal ya. Bagaimana mereka tinggal di satu alamat yang sama, tapi bukan satu rumah dengan alamat yang sama, tempat rekening tempat alamat untuk paket Shopee atau GrabFood ya. Tapi mereka mempunyai alamat cita yang sama, yaitu bagaimana berbagi ya, selalu berbagi untuk orang lain dengan apa yang mereka miliki.
Wah, tukang somai jam berapa ini? Jam 4 udah berangkat. Somai berangkat juga puasa-puasa? Hah? Sampai jam 11 malam. Penghasilan turun? Oh, bedanya. Penghasilan turun itu bedanya, tapi dia berangkat jam 4 sore, sekarang sampai jam 11 malam, tetap 7 jam ya. Biasanya jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Sampai jam 5 ya 11 jam ya. Sekarang sampai jam 11 malam. 7 jam. Penghasilnya turun tapi dia terus berjuang ya. Itulah orang kecil ya, tukang somai, orang Ciamis apa orang Tasik gitu ya. Ya udah, kita bertanya ya ke Pak Imung bagaimana dia mendidik istrinya yang tinggal di satu alamat yang sama, bukan sekedar alamat rumah, tempat alamat untuk tempat surat dan paket itu dialamatkan, tapi mereka tinggal dalam satu alamat, cita-cita, alamat idealisme yang sama. Ya, kita doakan ya Pak Im dan keluarganya itu penuh barokah hidupnya, sebagaimana orang-orang lain penonton santri Raja Lali juga hidupnya barokah, panjang umurnya, sehat selalu dalam keimanan, sehat selalu dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa di subscribe untuk mencapai 55 juta subscriber, meskipun sekarang ya alhamdulillah ada 344.000 subscriber ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah di subscribe ya. Amal soleh bulan puasa banyak pahalanya. Like and share ya. Udah, terima kasih ya. Ini video yang ke-7 ya. Jadi daripada kita itu buang-buang waktu habis menonton video-video yang bagus, langsung kita komentari, langsung kita upload di channel kita sendiri. Jadi kita membagikan ya kebahagiaan orang atau membagikan kebaikan-kebaikan orang kepada orang lain melalui channel kita sendiri. Moga-moga jadi amal soleh ya. Who knows, siapa tahu, jangan meremehkan kebaikan meskipun kecil ya. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan remehkan kebaikan meskipun kecil, karena apa? Karena semua ada catatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji sawi, sebiji zarah, sebiji sebutir debu, atau ya sebiji menir, ya rohu, Allah akan membalas kebaikan yang remeh-temeh menurut pandangan manusia itu, tetapi tetap ada pahalanya ya. Jadi jangan, kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qabi wajhin taliki. Jangan meremehkan, jangan menganggap enteng kebaikan yang meskipun kecil, walau meskipun intalqa ahoka, meskipun kamu menebarkan senyum kepada saudaramu biwajhin talik, dengan wajah dan senyum yang berseri-seri. Itu amal soleh ya. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini, silakan membangun masjid. Ada video yang saya sertakan. Saya sedang membangun masjid 1 miliar rupiah, dua lantai, insya Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithla. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04
Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Semoga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga nanti Allah mudahkan dan melanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Paramitsio, kerja di semesta fasbil sabaran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta